Selamat siang, Miss. Perkenalkan, nama saya Aframalis Kabro Sembiring. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan isi cerpen saya yang saya beri judul Bumi Satu. Malam itu, hujan deras turun dari langit membasahi kota yang padat oleh umat manusia. Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam, tetapi sudah membuat orang-orang resah dengan diri mereka sendiri. Hujan terlalu egois untuk turun lebih cepat di malam-malam akhir pekan, di mana mereka mempunyai hari bebas masing-masing. Diam-diam mulut orang-orang itu mulai mengutuk dunia karena telah berlaku tidak adil. Tetapi dunia bahkan tidak peduli sama sekali tentang keluh kesah umat manusia yang hanyalah sebuah parasit atau penumpang layaknya kosan yang harus menerima kondisi apa adanya, mengingat mereka hanyalah manusia biasa. Tak ada satu orang pun yang bersedia menunjukkan batang hidup mereka, bahkan di balik tirai jendela rumah. Mereka, umat manusia yang hidup enak itu, memilih bersembunyi di balik beton rumah daripada harus melongo tidak jelas, meski hanya untuk melihat kondisi rumah mereka. Di antara rumah-rumah itu, hanya sesosok pria di rumah bernomor 12 yang masih setia berdiri. Bola matanya bergerak ke sana kemari entah menangkap apa. Kakinya masih kokoh meski sudah 30 menit berlalu. Lelaki itu seperti menantang malam bahwa ia masih kuat untuk bertahan. Alfa namanya. Mau berdiri sampai maut menghampirimu, Al? Seru seseorang dari belakang. Alfa terkekeh. Suara yang amat ia kenal hingga sulit untuk dilupakan. Alfa menoleh. Matanya menangkap pemilik suara itu yang tak lain adalah Jeff. Bukankah lebih baik begitu daripada hidup di tempat yang sesak ini? Tanya Alfa seadanya. Jawab Alfa seadanya. Jeff tersenyum. Ia melangkah menuju Alfa dan berdiri di depan jendela. Matanya menangkap langit malam yang sunyi dari ujung ke ujung, yang tak pernah ada celah, sama seperti hidup yang tidak pernah ada ujungnya sampai ada kata mati. Terlalu kasar, apa hendak dikata? Terlalu egois, siapa yang akan membantu mengubahnya? Terlalu jahat, semua orang juga begitu. Bagi orang yang baru membuka mata, dunia bagai perangkap, terlalu sakit jika tidak berhati-hati. Dunia bagai dinginnya penjara yang siap menghakimi jiwa jika terlalu memilih berkendak bebas. Dunia bagai setajam pisau di tangan seorang teman yang memilih membunuhmu karena kecemburuan. Sungguh munafik dan kejam. Jelas itu jauh lebih sakit dibanding seorang pria yang ditolak oleh wanita pujaannya. Tapi apalah hendak dikata, semua orang layak diperhitungkan sehingga tak ada kata bersabarlah, aku yang maju duluan. Dunia mengajarkan kita untuk berpikir bahwa siapa yang layak pantas diperhitungkan, siapa yang cerdik ia yang memimpin. Tak ada rasa simpati atau rasa sosial bahwa mereka adalah manusia yang tak bisa melakukan apa-apa tanpa orang lain. Orang yang tua akan berpesan kepada yang muda, berhati-hatilah, engkau jangan sampai jatuh. Tapi siapa yang akan tahu jika sesuatu yang buruk tidak akan pernah terjadi? Dunia justru akan terus berusaha memojokkan hingga kita benar-benar jatuh. Dunia punya 1001 cara untuk menilai tingkat kekuatan manusia itu. Sehingga tak heran jika orang-orang selalu berlomba untuk menjadi yang lebih baik tanpa berpikir arti kemurahan hati. Alasan yang kuno, entah kata apa yang diungkapkan di tengah ketidakpedulian di dunia ini. Tapi pada akhirnya kita harus takluk. Semua itu karena prinsip demi bertahan hidup. Semua orang layak hidup bahagia, tapi bumi memberikan hidup bahagia dengan 1000 pengkhianatan di dalamnya. Seseorang mengatakan bahwa di bumi kunci dari kebahagiaan adalah seberapa banyak manusia hasilkan dan seberapa banyak yang ia dapatkan. Semua orang butuh uang, tetapi nyatanya kebutuhan itu berganti dengan nafsu. Semua orang layak dipuji, tapi pujian itu memberikan rasa yang berbeda dalam diri seseorang. Tapi kenyataannya adalah kebahagiaan bukan diukur dari apa yang mereka dapatkan, tetapi bagaimana cara mendapatkannya. Banyak orang yang berlimpah harta tapi tidak mengenal kasih sayang. Banyak orang yang sukses tapi tak mengenal yang namanya Tuhan. Lalu apakah arti uang berlimpah dengan emas berkilogram yang ia punya?
Dunia memang penuh 1000 tanda tanya. Memilih tidak dilahirkan, sulit untuk mengiyakannya. Memilih mati, kita bahkan tidak tahu apakah mati sedamai atau sedingin hidup di dunia. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali terus berjuang sambil menunggu kebaikan dunia yang tak pernah ada kata kedua kali. Bukankah terlalu cepat untuk memutuskan, Al? Kata Jeff membuka suaranya. Ya, tapi aku manusia biasa, Jeff. Sulit untuk meyakinkan diriku sendiri untuk tetap bertahan di sini. Masih berdiri di sini saja adalah keistimewaan tersendiri. Jawab Alfa tanpa mengalihkan pandangannya. Jangan memutuskan sekarang, Al. Aku bahkan masih menunggumu. Cegah Jeff dengan wajah sendunya. Alfa berpikir keras dengan ucapan Jeff. Ada keraguan di hatinya untuk memutuskan. Alfa benar-benar yakin bahwa hidupnya akan sepenuhnya dimulai saat ia memulai berbicara. Bukan jalan mulus tapi jalan berliku yang memiliki jurang besar yang akan ia hadapi. Tapi memilih meninggalkan Jeff, lelaki yang optimis itu, juga adalah mimpi buruk baginya. Alfa masih ragu untuk berbicara, tapi waktu tetap terus berjalan tanpa ada kata berhenti. Dan mau tak mau, ia harus segera memutuskan. Alfa menatap Jeff yang masih menatap langit malam itu. Alfa berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan tetap di sini bersamamu, Jeff." Entah keyakinan apa yang membuatnya yakin untuk memilih, tapi Alfa tidak akan pernah bisa untuk mengubah keputusannya. Baginya, menaklukkan dunia seorang diri jauh lebih berat dibandingkan bersama-sama. Alfa menoleh ke depan. Mungkin besok ia akan sering berlari menyusul waktu dan takdir, dan berharap menunggu sebuah kata keberuntungan. Sekian dari saya, terima kasih Miss.